Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin membahas materi mengenai pengetahuan dan penalaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 itu ada Dini Nurul Siva, ada Rizianti Unita, dan Wahyu Dwi Yulianti. Pengetahuan. Menurut Donsu tahun 2017, pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior. Selanjutnya ada 6 tingkatan pengetahuan. Yang pertama ada tahu, yang kedua ada memahami, ketiga aplikasi, yang keempat analisis, kelima sintesis, dan keenam evaluasi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama faktor internal mencakup pendidikan, pekerjaan, dan umur. Dan yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor sosial budaya, di mana lingkungan dan sosial budaya dapat memberikan pengaruh pada perilaku individu atau kelompok dalam perkembangannya. Penalaran atau sering disebut jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju suatu kesimpulan. Titik berat penalaran adalah pada saat bagaimana seseorang menarik kesimpulan dan mengevaluasi apakah kesimpulan yang dihasilkan tersebut valid atau tidak valid. Penalaran ada 2 bagian, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses berpikir yang menghasilkan informasi baru berdasarkan informasi lama, bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan atau konklusi yang benar berdasarkan pengamatan terdahulu. Penalaran induktif merupakan suatu proses penarikan kesimpulan berdasarkan kejadian-kejadian khusus. Penalaran induktif adalah proses pemecahan masalah yang memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penalaran. Penalaran memiliki 2 jenis, yaitu penalaran logika dan membuat keputusan. Penalaran logika. Mayoritas dari mahasiswa secara khusus mempunyai kesulitan menggunakan strategi penalaran logika secara konsisten. Penalaran logika dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu penalaran bersyarat dan silogisme. Penalaran bersyarat dipertimbangkan dalam bagian yang melibatkan hubungan kata jika dan maka. Situasi penalaran bersyarat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Silogisme terdiri dari 2 premis atau pernyataan yang harus diterima benar dan ditambahkan satu kesimpulan. Membuat keputusan tidak melibatkan kepastian. Informasi kritis adalah salah, sedangkan informasi lainnya tidak dapat dipercaya. Otak juga memiliki 3 bagian, yakni otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan ada batang otak. Bagian otak besar terdiri dari lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Sedangkan bagian otak kecil terdiri dari yang dimana ada belahan otak kanan dan kiri. Fungsi dari otak kanan dan kiri ini berbeda. Untuk pengetahuan dan penalaran, ia masuk ke kiri. Dan lobus yang bekerja adalah lobus frontal. Karena lobus frontal ini juga berperan dalam fungsi intelektual, entah berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Teori yang dikembangkan oleh Herman yang membagi otak dalam 4 kuadran itu memberikan gambaran yang lebih sempurna dalam memahami kecenderungan perilaku seseorang. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu pengetahuan dan penalaran adalah 2 hal yang berbeda, tetapi mereka masing-masing memiliki peran penting untuk pengembangan seorang individu. Pengetahuan dan penalaran masuk dalam bagian otak lobus frontal dan belahan otak kiri. Dalam contoh sehari-hari bisa dilihat untuk siswa ketika ia mengerjakan tugas analisis matematika, ataupun untuk individu biasa ketika pengambilan keputusan pada tiap-tiap individu. Sekian materi yang telah kami sampaikan, semoga materi kelompok kami bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching, bye!